kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Imunisasi, Bu Prima, yang terhormat Bu Endang, dan saya lihat di sini ada guru saya, Prof. Ismu, tentunya rekan-rekan media semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan sedikit menjelaskan via slide terkait dengan campak yang sudah ditemukan sebetulnya penyakitnya lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Jadi ini adalah penyakit yang sudah lampau. Pertama kali ini tahun 54 virusnya sendiri ini bisa didapatkan. Bagaimana dengan penyakitnya? Penyakitnya ini memang berat. KLB bukan sekarang saja. Sudah sering sekali terjadi KLB. Dan kematian sudah kita lihat bagaimana di Papua, di Timika-Mimika, kemudian juga di Baduy. Terdapat 3 stadium. Jadi dia penyakitnya ini boleh dikatakan singkat, tetapi dalam waktu singkat saja, di mana mulainya dari demam, kemudian bisa ada batuk pilek, kemudian matanya ini bisa seperti belekan, seperti itu ya, batuk-batuk. Nah, ini di awal. Kemudian barulah pada saat demam tinggi dia keluar merah-merahnya, mulai biasanya khasnya mulai dari antara rambut dengan kulit, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, dan satu-satunya demam ruam. Demam ruam itu kalau kita googling begitu ya bisa 300 lebih, tetapi yang paling top dari demam ruam adalah campak. Khas sekali bila mana dia sudah mulai membaik, dia akan berkumpul, kemudian menghitam, menggelap ya, kemudian akan bersisik. Nah, kita lihat anak sedang terjangkit campak kira-kira demikian. Mohon ini karena pasien tidak usah disebarkan, tetapi supaya rekan media ini mengetahui bagaimana ini pasien kami, matanya ini kelihatan seperti ada infeksinya, seperti belekan begitu ya. Bayangkan kalau misalnya biasa-biasa saja tidak apa-apa, tetapi kalau sudah ada infeksi bakteri ikutan, dia akan keluar seperti nanah, bibirnya ini kering sekali, kulitnya juga kering, anaknya tidak nyaman, demamnya juga tinggi, ruamnya keluar. Ini yang akan saya tekankan. Yang namanya campak bisa menginfeksi semua. Tidak hanya masa kini, juga nanti. Memang kita lihat bagaimana kalau hanya keluar cairan dari telinga, itu adalah salah satu komplikasi campak. Bisa diare hebat sampai kurang cairan karena komplikasi campak. Kemudian bisa mengalami infeksi di paru juga karena campak. Bahkan bisa mengalami kebutaan. Memang paling sering si campak ini membuat infeksi paru. Mengapa demikian? Kok komplikasinya hebat sekali? Secara pasti penyebabnya atau tata caranya kok bisa berat seperti ini belum terlalu jelas. Namun campak itu virusnya begitu masuk ke tubuh kita akan membuat drop yang namanya kadar vitamin A di dalam tubuh. Kemudian epitel di tubuh kita juga mengalami kerusakan baik karena kekurangan vitamin A-nya yang karena drop itu oleh virus maupun oleh virusnya sendiri. Sehingga berbagai epitel yang ada mulai di mata kita ada epitel. Saluran cerna kita ada epitel. Jadi rusak, diare, mata jadi bisa buta. Di paru kita juga demikian. Belum lagi bila mana virus masuk juga menyebabkan infeksi paru. Ada juga karena si virus ini pada saat menginfeksi membuat daya tahan tubuh kita sangat turun. CD4-nya diserang.
Mungkin sudah pernah ya ada yang dengar CD4-nya diserang. Kira-kira selama 1 bulan akan drop daya tahan tubuh. Bayangkan seorang anak yang daya tahan tubuhnya itu masih rendah. Oleh karena itu, tidak heran ikut serta juga bakteri-bakteri yang bisa ikut menginfeksi, yang ikut bisa menjangkiti pasien yang sudah terkena campak, yang daya tahan tubuhnya rendah. Ini adalah komplikasi sekarang. Komplikasi kemudian dari campak, yaitu subacute sclerosing panencephalitis. Ini memang tampaknya seperti kecil kemungkinannya, tetapi kita sudah menjumpai merawat pasiennya dan hanya menunggu kematian. Mengapa demikian? Karena si virus campak bisa masuk ke dalam otak dan berdiam di sana. Dalam satu waktu dia membuat kerusakan, timbullah 10 tahun kemudian, belas tahun kemudian setelah terkena campak, yaitu SSPE. Belum lagi, ini Prof. Ismu suka mengingatkan kita semua. Bila mana seseorang tidak diimunisasi, terkena campak, maka seluruh kekebalan yang ada di dalam tubuhnya bisa drop. Dikatakan menurut penelitian sekitar 11-73%. Artinya bila mana tidak diimunisasi, kemudian terkena campak, antibodi-antibodi atau perlindungan daya tahan tubuh yang lemah, kemudian daya tahan tubuh terhadap penyakit lain menjadi terlupakan. Artinya anak tersebut atau pasien tersebut akan sakit-sakitan. Demikianlah beratnya campak yang orang tua itu seringkali menganggapnya ringan-ringan saja, hanya tampek, sehingga kalau ada yang campak malah didekat-dekati agar ya sudah semuanya supaya terkena campak. Nah, inilah agar teman-teman media bisa mengingatkan bahwa campak itu adalah penyakit yang berat dengan komplikasinya saat ini dan juga bisa bertahun-tahun yang akan datang, serta dia bisa mereduksi atau dia bisa menurunkan daya tahan tubuh kita yang pernah ada bila mana seseorang belum pernah diimunisasi campak. Siapa saja sih yang berisiko untuk mengalami komplikasi campak saat ini? Yang dikatakan inilah saat ini. Siapa saja? Dia akan berat bila belum pernah sama sekali diimunisasi campak, yang harusnya ini di usia 9 bulan, 18 bulan, kemudian kelas 1 SD juga mendapatkannya. Dia gizinya kurang, balita, kemudian ternyata seseorang itu punya penyakit, jadi komorbid, kemudian kondisi daya tahan tubuhnya imunokompromis, misalnya anak yang leukemi, keganasan, HIV, atau mereka yang sedang mendapatkan obat-obatan, obat tersebut mampu menurunkan daya tahan tubuh, misalnya pada SLE begitu ya. Kemudian ternyata pada saat kita lakukan pemeriksaan pasiennya kok banyak sekali ya. Ini ada matanya itu belekan, mulutnya kok sariawannya hebat. Artinya kalau kita menemukan luasnya mukosa yang terkena, hati-hati itu bila mana kena campak atau pada saat terkena campak, dia akan menjadi berat. Ada juga pasien-pasien campak itu harus kita amati, kita monitor. Bayangkan kalau yang jauh atau sulit dijangkau
oleh tenaga kesehatan, merekalah yang sangat mungkin mengalami campak berat hingga meninggal. Tidak ada obat khusus untuk campak saat ini di Indonesia. Jadi lebih banyak bila mana demam, kita berikan penurun demamnya, istirahatnya, makan minumnya supaya tidak dehidrasi, dan obat-obatan lain untuk mengurangi tanda dan gejala yang tidak nyaman. Namun, ada obat tanda kutip untuk meningkatkan vitamin A dalam tubuh yang turun akibat virus campak itu adalah vitamin A dosis tinggi. Yang alhamdulillah anak-anak kita dapat di bulan Februari dan Agustus. Oleh karena itu, teman-teman media yakinkan orang tua pengasuh agar vitamin A yang diberikan oleh pemerintah, puskesmas setempat yang memberikannya untuk dikonsumsi. Karena ini membantu betul. Bila mana ada KLB seperti ini, setidaknya dropnya si vitamin A, kadar vitamin A dalam tubuh tidak memberikan komplikasi berat seperti tadi pneumonia, kebutaan, kemudian diare yang hebat. Sudah ada ini teman-teman media, buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit sudah dikeluarkan. Jadi boleh dikatakan tenaga kesehatan kita kenal, ibu kader juga kenal. Kalau demam, hati-hati ini campak. Seperti dikatakan Bu Prima tadi, campak itu sangat amat menular. Merupakan virus yang diketahui sampai sekarang ini paling menular adalah campak. Dari satu orang bisa ke 18 lainnya, 12 sampai 18 lainnya bila orang sekitarnya tidak kebal. Oleh karena itu, tidak heran semua harus diberikan imunisasi campak. Maunya semua itu adalah 95% ke atas, kalau bisa 100%. Dan tidak cukup hanya sekali, 2 kali, atau berapa kali, tetapi yang namanya lengkap di imunisasi campak bila mana seseorang itu sudah divaksin campak sesuai dengan usianya. Jadi kalau sudah umur 1,5 tahun misalnya, atau umur 3 tahun, ya harus 2 kali terkena, sudah 2 kali diberikan vaksin campak. Bagaimana bila mana ada yang terkena campak? Tentunya tadi diingatkan, jangan sekolah. Dan kalau misalnya bisa juga sesegera mungkin untuk diberikan vaksin campak dalam 72 jam. Jadi sebagai pesan adalah campak itu adalah penyakit virus yang sangat menular, manusia yang menularkan. Penyebabnya semua terjadi karena nggak kebal, karena tidak diimunisasi. Sangat menularnya itu karena bisa melayang-layang di udara. Dari satu yang sakit bisa ke 12 sampai 18 lainnya, sehingga tidak heran terjadi wabah. Dan kita harus waspada terjadinya penyakit yang dapat dicegah imunisasi lainnya ikutan menjadi wabah. Mengapa demikian? Karena tadi, kalau tidak divaksin campak, terkena campak, sangat mudah individu tersebut mengalami infeksi-infeksi lainnya. Jadi hati-hati wabah ikutan. Nah, tentunya lapor bila mana ada yang campak, tiap orang umur berapapun ada demam, ada muncul ruam, ayo lapor ke puskesmas terdekat dan mohon bantuan media untuk mensosialisasikan bahwa campak itu bukan penyakit ecek-ecek, tetapi penyakit yang berat, menular, menimbulkan komplikasi tidak hanya masa kini, bisa
bertahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, bila mana ada yang sakit, lapor segera ke Fasiankes, jangan ke sekolah, jangan ke PAUD, jangan ke tempat penitipan anak, dan lengkapi imunisasi agar tidak terjangkit. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.